Sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan menjadi tempat tinggal Arman, seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun. Sejak kehilangan orang tuanya dalam bencana banjir bandang, ia tinggal bersama pamannya yang kerap memperlakukannya dengan buruk. Hidup Arman penuh dengan kerja keras, tanpa kasih sayang atau perhatian yang layak. Namun, hari itu segalanya berubah. Pagi itu, pamannya memutuskan membawa Arman ke ladang yang berada di tepian hutan. "Kau harus bekerja lebih keras hari ini," bentak pamannya sambil menyeretnya keluar rumah. Arman tidak banyak bicara. Ia tahu tidak ada gunanya melawan. Setelah beberapa jam bekerja, pamannya tiba-tiba marah besar karena Arman dianggap lambat. Tanpa belas kasihan, pamannya meninggalkannya sendirian di tengah hutan. "Cari jalan pulang sendiri. Aku tidak peduli," teriak pamannya sebelum menghilang di antara pepohonan. Arman yang panik mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama ia berjalan, semakin jauh ia tersesat. Matahari mulai turun ke ufuk barat, dan awan kelabu menggantung berat di langit. Tidak lama kemudian, hujan deras turun, membasahi seluruh tubuhnya. Arman menggigil kedinginan, tanpa perlindungan apapun. Dalam kebingungannya, Arman menemukan sebuah goa besar di bawah tebing berbatu. Dengan tubuh basah kuyup, ia berlari masuk untuk berlindung dari hujan. Goa itu gelap dan berbau lembab, tetapi setidaknya ia tidak lagi terkena hujan. Ia duduk di lantai goa yang dingin, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia mulai merasa sedikit tenang, ia mendengar suara aneh dari dalam goa. Suara itu seperti geraman, bercampur dengan desis pelan. Arman menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia menyalakan korek api kecil yang ia bawa, mencoba melihat ke dalam kegelapan. Dan di sana, di sudut goa, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Seekor ular raksasa tergeletak dengan tubuh melingkar. Panjangnya lebih dari 10 meter, dengan sisik berwarna hitam mengkilap yang memantulkan cahaya kecil dari korek api Arman. Ular itu tidak bergerak banyak, hanya menatap Arman dengan mata kuning tajam yang bersinar di tengah kegelapan. Arman mundur perlahan, ketakutan. "Apa yang harus kulakukan?" pikirnya. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuat rasa takutnya berubah menjadi rasa iba. Di bagian tengah tubuh ular itu, ada besi berkarat yang menancap dalam. Sepertinya itu jebakan besi yang dipasang pemburu. Tubuh ular raksasa itu berdarah, dan ia tampak kesakitan. Arman menatap ular itu lebih lama. Makhluk besar itu tidak bergerak menyerangnya, meskipun ia cukup dekat. Sebaliknya, ular itu hanya mendesah pelan, seolah-olah meminta pertolongan. Dengan keberanian yang tak ia duga, Arman mendekati ular itu perlahan. "Kau terluka?" tanyanya pelan, meskipun ia tahu ular itu tidak bisa menjawab. Ular itu tidak menunjukkan agresi, hanya menatapnya dengan mata yang seolah menyampaikan pesan. Arman mengambil posisi di dekat luka ular tersebut. Ia melihat besi berkarat yang menancap cukup dalam. Luka itu terlihat parah, dan Arman tahu ia harus segera bertindak. "Aku akan membantumu, tapi jangan menyerangku." "Ya," ucapnya dengan suara bergetar. Menggunakan tangannya yang gemetar, Arman mulai mencoba menarik besi itu keluar. Namun, besi itu terlalu kuat menancap. Ia mencari di sekitar goa dan menemukan batu tajam yang bisa ia gunakan sebagai alat bantu. Dengan hati-hati, ia mengikis pinggiran besi itu, berusaha membebaskan ular tersebut. Ular itu sesekali bergerak, tapi tidak menyerang Arman. Ia hanya meringis dalam diam, seolah memahami bahwa anak kecil ini berusaha menolongnya. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, Arman akhirnya berhasil menarik besi itu keluar.
Darah segar mengalir dari luka tersebut, tetapi setidaknya besi jebakan itu sudah terlepas. Arman merobek bagian bajunya untuk membalut luka ular itu. Tahun 1998, sebuah desa kecil di pedalaman Kalimantan menjadi tempat tinggal Arman, seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun. Sejak kehilangan orang tuanya dalam bencana banjir bandang, ia tinggal bersama pamannya yang kerap memperlakukannya dengan buruk. Hidup Arman penuh dengan kerja keras, tanpa kasih sayang atau perhatian yang layak. Namun, hari itu segalanya berubah. Pagi itu, pamannya memutuskan membawa Arman ke ladang yang berada di tepian hutan. "Kau harus bekerja lebih keras hari ini," bentak pamannya sambil menyeretnya keluar rumah. Arman tidak banyak bicara. Ia tahu tidak ada gunanya melawan. Setelah beberapa jam bekerja, pamannya tiba-tiba marah besar karena Arman dianggap lambat. Tanpa belas kasihan, pamannya meninggalkannya sendirian di tengah hutan. "Cari jalan pulang sendiri. Aku tidak peduli," teriak pamannya sebelum menghilang di antara pepohonan. Arman yang panik mencoba mencari jalan keluar, tetapi semakin lama ia berjalan, semakin jauh ia tersesat. Matahari mulai turun ke ufuk barat, dan awan kelabu menggantung berat di langit. Tidak lama kemudian, hujan deras turun, membasahi seluruh tubuhnya. Arman menggigil kedinginan, tanpa perlindungan apapun. Dalam kebingungannya, Arman menemukan sebuah goa besar di bawah tebing berbatu. Dengan tubuh basah kuyup, ia berlari masuk untuk berlindung dari hujan. Goa itu gelap dan berbau lembab, tetapi setidaknya ia tidak lagi terkena hujan. Ia duduk di lantai goa yang dingin, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia mulai merasa sedikit tenang, ia mendengar suara aneh dari dalam goa. Suara itu seperti geraman, bercampur dengan desis pelan. Arman menahan napas, jantungnya berdetak kencang. Ia menyalakan korek api kecil yang ia bawa, mencoba melihat ke dalam kegelapan. Dan di sana, di sudut goa, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Seekor ular raksasa tergeletak dengan tubuh melingkar. Panjangnya lebih dari 10 meter, dengan sisik berwarna hitam mengkilap yang memantulkan cahaya kecil dari korek api Arman. Ular itu tidak bergerak banyak, hanya menatap Arman dengan mata kuning tajam yang bersinar di tengah kegelapan. Arman mundur perlahan, ketakutan. "Apa yang harus kulakukan?" pikirnya. Tapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuat rasa takutnya berubah menjadi rasa iba. Di bagian tengah tubuh ular itu, ada besi berkarat yang menancap dalam. Sepertinya itu jebakan besi yang dipasang pemburu. Tubuh ular raksasa itu berdarah, dan ia tampak kesakitan. Arman menatap ular itu lebih lama. Makhluk besar itu tidak bergerak menyerangnya, meskipun ia cukup dekat. Sebaliknya, ular itu hanya mendesah pelan, seolah-olah meminta pertolongan. Dengan keberanian yang tak ia duga, Arman mendekati ular itu perlahan. "Kau terluka?" tanyanya pelan, meskipun ia tahu ular itu tidak bisa menjawab. Ular itu tidak menunjukkan agresi, hanya menatapnya dengan mata yang seolah menyampaikan pesan. Arman mengambil posisi di dekat luka ular tersebut. Ia melihat besi berkarat yang menancap cukup dalam. Luka itu terlihat parah, dan Arman tahu ia harus segera bertindak. "Aku akan membantumu, tapi jangan menyerangku." "Ya," ucapnya dengan suara bergetar. Menggunakan tangannya yang gemetar, Arman mulai mencoba menarik besi itu keluar. Namun, besi itu terlalu kuat menancap. Ia mencari di sekitar goa dan menemukan batu tajam yang bisa ia gunakan sebagai alat bantu. Dengan hati-hati, ia mengikis pinggiran besi itu, berusaha membebaskan ular tersebut. Ular itu sesekali bergerak, tapi tidak menyerang Arman.
Ia hanya meringis dalam diam, seolah memahami bahwa anak kecil ini berusaha menolongnya. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti selamanya, Arman akhirnya berhasil menarik besi itu keluar. Darah segar mengalir dari luka tersebut, tetapi setidaknya besi jebakan itu sudah terlepas. Arman merobek bagian bajunya untuk membalut luka ular itu. Ia tahu balutan sederhana itu tidak akan banyak membantu, tetapi itu lebih baik daripada membiarkannya tanpa perlindungan sama sekali. Aku tidak tahu apakah ini akan menyembuhkanmu, tapi aku harap kau akan baik-baik saja, kata Arman sambil mengikat kain di sekitar tubuh ular. Setelah selesai, Arman mundur perlahan, menjaga jarak. Ia tidak tahu bagaimana ular itu akan bereaksi setelah bebas dari jebakan. Namun, yang mengejutkan, ular itu hanya menatapnya untuk waktu yang lama. Kemudian, dengan gerakan pelan, ular itu melingkarkan tubuhnya lebih rapat, seperti mencoba melindungi Arman dari udara dingin di dalam goa. Hujan di luar masih deras, tetapi Arman merasa hangat untuk pertama kalinya sejak ia memasuki goa itu. Ular raksasa itu tidak lagi menjadi ancaman baginya, melainkan teman dalam kegelapan. Arman berbaring di sudut goa, tubuhnya bersandar pada dinding batu. Matanya mulai terpejam, tetapi pikirannya tetap penuh dengan rasa penasaran. Siapa makhluk ini sebenarnya? Mengapa ia tidak menyerang? Dan apa yang harus dilakukan setelah ini? Di luar, malam semakin gelap, dan suara hujan menjadi semakin pelan. Hutan Kalimantan yang misterius seolah menyimpan rahasia besar di balik semua kejadian ini. Malam itu, Arman tidur di dalam goa dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya terasa lelah setelah berjalan seharian tanpa arah, dan pikiran tentang ular besar yang baru saja ia bantu mengisi benaknya. Ia terbangun beberapa kali, merasakan suhu udara yang semakin dingin, tetapi tidak berani bergerak terlalu banyak. Ular raksasa yang kini terluka, namun tampak tenang, masih berada di dekatnya. Tubuh besar itu melingkar di sekeliling Arman, memberi kehangatan yang tak terduga. Arman merasa takut, tetapi ada perasaan aneh yang mendalam, perasaan bahwa ia aman, bahwa ia tidak sendirian. Ular itu, meskipun begitu besar dan menakutkan, seolah menjadi penjaga bagi dirinya. Arman mulai menyadari bahwa ular itu tidak hanya terluka, tetapi juga membutuhkan pertolongan. Ia merasa, entah kenapa, bahwa ia memiliki tanggung jawab terhadap makhluk itu. Pagi datang dengan hujan yang masih belum berhenti. Udara di dalam goa semakin dingin, namun Arman merasa sedikit lebih tenang. Ia duduk di dekat ular, menatap luka di tubuh makhluk itu yang mulai membiru. "Kau harus bertahan," bisiknya. "Aku akan mencari bantuan setelah hujan reda." Namun, seiring berjalannya waktu, Arman menyadari bahwa keluar dari goa itu bukanlah hal yang mudah. Ia tersesat jauh di dalam hutan dan, meskipun merasa sedikit lebih baik, ia masih belum tahu arah untuk pulang. Ia memandang keluar goa yang gelap, melihat hujan turun tanpa henti. Apa yang bisa ia lakukan? Haruskah ia pergi mencari jalan keluar atau tetap di sini, menjaga ular yang terluka? Rasa cemas mulai merayapi pikirannya. Pamannya pasti sudah kembali ke desa dan mungkin memberitahu orang-orang tentang kepergiannya. Arman tahu, jika ia terlambat kembali, akan banyak orang yang mencarinya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tidak bisa meninggalkan ular itu begitu saja. Tiba-tiba, suara desisan lembut terdengar dari tubuh ular itu. Arman menoleh dengan cepat. Ular itu membuka mulutnya, menatap Arman dengan mata kuning yang tajam. "Apa yang kau inginkan?" tanya Arman dengan suara gemetar. Ular itu tidak menjawab, tentu saja, tetapi gerakannya tampak berbeda. Ia menggerakkan kepalanya, perlahan melingkari tubuh Arman dengan lembut, seolah ingin memberinya kekuatan. Arman merasa ada ikatan tak terucapkan antara mereka, sebuah pemahaman yang dalam, seperti dua makhluk yang dipertemukan oleh nasib,
terikat oleh takdir yang belum sepenuhnya mereka pahami. Setelah beberapa saat, Arman berusaha berdiri. "Aku akan mencoba keluar dari sini," ujarnya. "Kau tetap di sini, aku akan kembali dengan bantuan." Namun, sebelum Arman melangkah, sesuatu yang aneh terjadi. Ular itu bergerak cepat, melingkari tubuh Arman dengan lebih erat, mencegahnya untuk pergi. Mata kuning ular itu tampak semakin tajam, dan Arman bisa merasakan getaran tubuh besar itu, seolah memberi peringatan. "Kenapa?" tanya Arman kebingungan. "Aku hanya ingin mencari bantuan. Kau bisa tetap di sini. Aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." Tapi, ular itu seolah tahu sesuatu yang belum bisa dipahami Arman. Gerakan tubuhnya semakin kuat, seperti memberi tanda bahwa Arman sebaiknya tidak pergi ke mana-mana. Arman merasa perasaan aneh mulai menyelimuti dirinya, sebuah perasaan bahwa keluar dari goa ini mungkin berbahaya, lebih berbahaya daripada yang ia kira. Dalam sekejap, Arman teringat cerita yang sering diceritakan oleh orang-orang di desanya. Mereka berkata bahwa ada makhluk gaib di hutan Kalimantan, penjaga hutan yang bisa menjadi teman atau musuh. Arman mulai berpikir, apakah ular ini adalah salah satu makhluk penjaga yang legendaris? Apakah makhluk ini melindungi dirinya karena sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum ia mengerti? Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Arman memutuskan untuk tetap berada di goa itu, setidaknya sampai hujan reda. Ular itu seolah tahu bahwa Arman berada dalam bahaya, dan entah bagaimana, ia merasa dilindungi oleh makhluk raksasa itu. Setelah beberapa jam berlalu, hujan akhirnya mulai mereda. Langit yang tadinya gelap kini mulai tampak lebih cerah, meskipun kabut tebal masih menyelimuti hutan. Arman merasa sedikit lebih baik, meski luka di tubuh ular itu belum sepenuhnya sembuh. Saat ia menyiapkan diri untuk keluar, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba, ada suara gemerisik dari luar goa. Arman menegang. Ada suara langkah kaki manusia, beberapa orang yang mendekat. Apakah itu orang-orang dari desa? Pikir Arman panik. Arman segera bersembunyi di balik batu besar di dalam goa, berharap mereka tidak melihatnya. Ia menyentuh tubuh ular yang masih terluka, berharap makhluk itu tidak terlihat oleh siapapun. Namun, suara langkah itu semakin dekat, dan Arman tahu bahwa dalam beberapa menit lagi, mereka akan tiba di mulut goa. Hati Arman berdetak kencang. Apakah ia akan ditemukan oleh orang-orang dari desa? Dan jika iya, apakah mereka akan mengetahui tentang ular raksasa yang ada di dalam goa ini? Arman tahu satu hal, ia harus cepat berpikir untuk menjaga rahasia ini tetap aman. Dengan hati yang berdebar, ia menunggu, menahan napas. Waktu seolah berjalan lambat, dan dalam detik-detik yang menegangkan itu, Arman merasa nasibnya sedang berada di ujung tanduk. Langkah kaki di luar goa semakin mendekat. Arman merasakan ketegangan yang luar biasa, tubuhnya kaku seperti batu. Ia bersembunyi di balik batu besar, matanya terus mengawasi pintu goa yang gelap, mencoba mendengar setiap suara di luar. Hujan sudah berhenti, tetapi kabut tebal masih mengelilingi hutan, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Arman bisa mendengar suara obor yang dipikul oleh orang-orang di luar. Mereka berbisik pelan, berbicara dengan suara yang rendah namun penuh kekhawatiran. Sesekali terdengar suara ranting patah dan langkah kaki yang berhati-hati. Ini pasti orang-orang dari desa, pikir Arman dengan gelisah. Mereka pasti mencari aku, atau lebih buruk lagi, mereka mencari ular itu. Hatinya berdegup kencang. Arman tahu bahwa jika mereka menemukan goa ini, semuanya akan berubah. Ular yang terluka itu, yang selama ini ia bantu, akan menjadi sasaran pemburuan. Pamannya, yang sudah merasa marah karena ditinggalkan, pasti akan menyebarkan kabar bahwa ada ular besar di hutan. Desas-desus akan menyebar, dan para pemburu akan datang. Arman menggigit bibirnya, menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, ia mendengar suara lebih jelas,
sekelompok orang sudah sampai di depan goa. "Awas, bisa jadi ular itu ada di dalam," suara pamannya terdengar keras dan jelas, menggetarkan hati Arman. Arman menunduk, berusaha menenangkan dirinya. Ular itu masih melingkar di sekitar tubuhnya, seolah-olah merasakan ketegangan yang melingkupi udara. Ia bisa merasakan getaran halus dari tubuh ular yang menyelimuti tubuhnya, seolah memberikan peringatan bahwa bahaya sudah semakin dekat. Para pria itu mulai bergerak lebih hati-hati, dan suara mereka semakin jelas. Arman bisa mendengar bahwa mereka membawa senjata, parang dan pisau besar. Pamannya tampaknya sudah mempersiapkan segalanya. Ia tak hanya ingin menangkap ular itu, tapi mungkin ingin menggunakannya untuk keuntungan pribadi. Dengan napas yang tertahan, Arman berbisik pelan kepada ular yang berada di dekatnya. "Randu, aku harus melindungimu," katanya dengan suara penuh tekad. Itu adalah nama yang Arman beri untuk ular itu. Nama yang ia rasakan cocok untuk makhluk yang telah memberinya perlindungan dan teman sejati dalam kegelapan hutan. Namun, saat ia hendak bergerak untuk mencari cara melindungi Randu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Tanpa Arman duga, Randu mengangkat kepalanya dengan perlahan, menatap pintu goa dengan matanya yang tajam. Tubuhnya mulai melingkar lebih rapat, dan suara desis halus terdengar dari mulutnya, sebuah peringatan yang dalam dan menakutkan. Tiba-tiba, pintu goa terbuka lebar. Beberapa pria memasuki goa dengan hati-hati, obor mereka menyinari dinding-dinding goa yang lembab. Arman menahan napas, tubuhnya makin terbungkus oleh tubuh ular yang melingkar lebih rapat.